Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran pendidikan agama Islam, Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD beserta Bapak Miftahul Fikri MPDI, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang saya cintai dan juga saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, saya Rizka Nur Fadilah dan juga teman-teman saya, Rizka Ferdiana dan juga Munira Safitri. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai strategi evaluasi belajar dan pembelajaran. Nah, untuk pemateri pertama saya sendiri, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dari strategi evaluasi belajar dan pembelajaran. Nah, istilah strategi ini sering digunakan dalam banyak konteks pembelajaran, seperti yang diungkapkan oleh Nana Sujana, bahwasannya strategi mengajar ini adalah taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar dapat mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan juga efisien. Nah, sedangkan pembelajarannya itu merupakan suatu proses membelajarkan peserta didik agar dapat mempelajari sesuatu yang relevan dan bermakna bagi diri mereka. Nah, di samping itu, untuk mengembangkan pengalaman belajar, di mana peserta didik dapat secara aktif menciptakan apa yang sudah diketahuinya dengan pengalaman yang diperoleh. Nah, dengan kegiatan ini akan mengakibatkan peserta didik ini mempelajari sesuatu dengan cara lebih efektif dan juga efisien. Nah, secara harfiah, kata evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dan dalam bahasa Arab ini berarti al-takdir, yang berarti penilaian. Nah, adapun pengertian evaluasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu proses untuk mengetahui, memahami, dan juga menggunakan hasil kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa strategi evaluasi belajar dan pembelajaran ini merupakan teknik ataupun cara yang dilakukan oleh seorang pengajar untuk merencanakan suatu akhir dari proses pembelajaran agar mengetahui nilai dan kemampuan siswa selama kegiatan belajar dengan melakukan evaluasi yang efektif dan juga efisien, sehingga siswa mempunyai wawasan dan perubahan pada pola pikirnya. Nah, dalam evaluasi pembelajaran, kita mengenal strategi pembelajaran yang terdiri dari pendekatan, metode, dan juga teknik. Nah, yang pertama pendekatan. Pendekatan evaluasi ini merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. Nah, dilihat dari komponen pembelajaran pendekatan evaluasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada pendekatan tradisional dan juga ada pendekatan sistem. Nah, pendekatan tradisional ini berorientasi pada aspek intelektual, sedangkan aspek keterampilan dan pengembangan sikap itu kurang mendapat perhatian yang serius. Nah, dalam pendekatan tradisional ini, tidak sedikit guru mengalami kesulitan untuk mengembangkan sistem evaluasi di sekolah karena bertentangan dengan tradisi yang selama ini sudah berkembang. Lalu ada yang kedua, pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini harus mempertimbangkan komponen-komponen yang menjadi landasan dalam evaluasi pembelajaran secara sistematis. Lalu selanjutnya ada metode. Yang pertama itu ada men-skor, yang berarti memberikan hasil evaluasi. Lalu yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan nama tertentu. Lalu yang ketiga, mengkonversikan skor standar dalam nilai, bisa berupa huruf ataupun angka. Lalu melakukan analisis soal, mengetahui derajat revaliditas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Lalu yang terakhir ada teknik, dapat berupa tes ataupun non-tes. Nah, dalam tes, kemampuan berpikir yang dituntut itu dalam mengerjakan tes harus mencakup tingkat berpikir dari yang rendah sampai yang tingkat tinggi sesuai dengan tingkat pendidikannya. Lalu ada juga non-tes, di mana teknik evaluasi untuk menilai ranah afektif. Jadi dapat diukur dari segi minat ataupun
sikap terhadap peserta didik. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ferdiana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam evaluasi belajar dan pembelajaran dan juga alat evaluasi belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada macam-macam evaluasi belajar dan pembelajaran. Evaluasi belajar dan pembelajaran itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pre-test dan post-test. Nah, apa itu pre-test? Kegiatan pre-test dilaksanakan oleh guru rutin setiap akan memulai penyajian materi baru. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi taraf penguasaan siswa terhadap materi yang akan disajikan. Nah, evaluasi ini seringkali berlangsung secara singkat dan juga tidak memerlukan instrumen tertulis. Yang kedua, ada post-test. Nah, post-test ini adalah kebalikan dari pre-test. Kalau pre-test itu dilaksanakan sebelum memulai penyajian materi yang baru, nah kalau post-test dilaksanakan pada akhir penyajian materi. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui taraf penguasaan siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Nah, yang kedua adalah evaluasi prasyarat. Evaluasi ini sangat mirip dengan evaluasi pretest yang telah dijelaskan tadi. Tujuannya adalah untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi lama yang mendasari materi baru yang akan disajikan. Jadi, sebelum kita memulai materi baru, alangkah baiknya kita mengulas kembali materi lama yang mendasari materi baru yang akan disampaikan. Nah, contohnya apa? Contohnya evaluasi penguasaan penjumlahan bilangan sebelum pelajaran perkalian bilangan. Yang ketiga, ada evaluasi diagnostik. Evaluasi jenis ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai oleh siswa. Evaluasi ini dititik beratkan pada bahasan tertentu yang dipandang telah membuat siswa merasa kesulitan. Nah, yang keempat ada evaluasi formatif. Evaluasi jenis ini kurang lebih sama dengan ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian materi atau modul. Tujuannya adalah untuk memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnostik, yaitu untuk mendiagnosis kesulitan-kesulitan belajar siswa. Yang terakhir atau yang kelima adalah evaluasi sumatif. Ragam penilaian sumatif dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Evaluasi ini lazim dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran. Nah, hasilnya dijadikan sebagai bahan penentu naik atau tidaknya siswa pada jenjang yang lebih tinggi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang alat evaluasi belajar dan pembelajaran. Pada dasarnya, alat evaluasi itu dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu tes dan on-tes. Bentuk tes yang sering digunakan pada hakikatnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada tes lisan, yang kedua ada tes tertulis, yang ketiga adalah tes perbuatan atau tindakan. Nah, yang pertama ada tes lisan. Tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua ada tes tertulis. Tes tertulis itu secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tes esai, yang kedua ada tes objektif. Nah, tes esai itu apa? Tes esai adalah tes yang berbentuk pertanyaan tertulis yang jawabannya merupakan kerangka atau esai atau kalimat yang panjang-panjang. Panjang pendeknya jawaban esai itu adalah relatif sesuai dengan kemampuan siswa dalam menjawab tes tersebut. Yang kedua, ada tes objektif. Apa itu tes objektif? Tes objektif adalah tes yang dibuat sedemikian rupa sehingga
hasil tes tersebut dapat dinilai secara objektif. Nah, dinilai oleh siapapun akan menghasilkan nilai yang sama. Tes objektif ini jawabannya singkat-singkat dan pendek-pendek. Yang ketiga, ada tes perbuatan atau tindakan. Dimaksudkan untuk mengukur kemampuan siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, dalam tes perbuatan ini, soal-soal yang disajikan adalah dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira Sapitri. Saya dari kelas PAI 4E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang standar penilaian. Seperti yang sudah diketahui, bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, sedangkan dari standar penilaian itu sendiri, bahwa standar penilaian adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan prosedur dan mekanisme penilaian hasil belajar dari peserta didik. Prinsip-prinsip dari standar penilaian. Yang pertama yaitu shahih. Shahih berarti penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan peserta didik. Kedua yaitu objektif, yaitu penilaian yang didasarkan pada kriteria peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu adil. Adil yaitu penilaian yang tidak merugikan dan menguntungkan peserta didik. Kemudian ada penilaian yang terpadu, yaitu salah satu komponen dari kegiatan pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang kelima yaitu terbuka, penilaian yang pengambilan prosedur keputusannya diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam yaitu menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu penilaian yang mencakup semua aspek kompetisi peserta didik. Yang ketujuh yaitu sistematis, yaitu penilaian yang dilakukan secara bertahap. Yang kedelapan yaitu beracuan kriteria. Beracuan kriteria berarti penilaian yang didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu yang kesembilan, akuntabel, yaitu penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, segi prosedur maupun dari hasilnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.